Sejak dulu itu memang tidak diwajibkan menggunakan agunan atau jaminan. Nah, kemudian ada relaksasi bunga selama 3 bulan. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring. Jangan lupa like, subscribe, komentar dan bagikan, pemirsa. Guna mengakselerasi pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19, PT Bank Rakyat Indonesia Persero terbuka menyalurkan KUR Supermikro sebesar 10 juta dengan suku bunga 6% per tahun, dengan memberikan relaksasi bunga selama 3 bulan. Saat ditemui di ruang kerjanya pada hari Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2020, Kepala Cabang BRI Kupang, Stefanus Juarto SE menjelaskan bahwa, terkait dengan pinjaman dana KUR sesungguhnya tidak ada anggunan bagi para nasabah. Selengkapnya ikuti wawancara channel News Daring bersama Kepala Cabang BRI Kupang. Sejak dulu itu memang tidak diwajibkan menggunakan agunan atau jaminan. Sampai sekarang pun demikian. Intinya begitu sih. Nah, KUR ini kan sebetulnya kredit yang diinisiasi atau menjadi program pemerintah. Jadi pelaksana KUR ini bukan hanya BRI, tetapi bank lain pun punya kegiatan yang sama, melaksanakan hal yang sama juga. Memang porsi terbesar itu ada di Bank BRI. Jadi pemerintah itu memberikan jatah penyaluran itu ke BRI lebih besar dibanding dengan lembaga lain. Terkait KUR ini, bunga yang terakhir saat ini itu bunganya 6% per tahunnya. Nah, dengan demikian usaha-usaha kecil ini bisa terbantu, bisa meningkat, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga sangat terasa. Nah, dalam rangka perbaikan ekonomi nasional atau PEN, nasabah atau debitur-debitur KUR ini mendapatkan subsidi bunga. Ya. Subsidi bunga ini diberikan oleh pemerintah selama 3 kali atau 3 bulan untuk meringankan beban para nasabah tersebut, sehingga dengan adanya pandemi ini mereka bisa terbantu untuk angsuran bunganya. Nah, intinya itu ya. Ya. Saya salah satu pribadi yang pernah melakukan ajukan pinjaman KUR. Ya. Waktu itu saya butuh untuk pengembangan hasil kebun saya. Ya. Tapi waktu saya mencoba ajukan KUR, ada persyaratan yang saya harus lengkapi, yaitu kita harus menyiapkan KIP KBI motor. Nah, apakah dengan tidaknya agunan ini, salah hal ini apa dibebaskan total, tidak ada syarat-syarat lain lagi selain identitas diri dan hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan, masih seperti itu atau tetap seperti yang diterapkan seperti yang tahun-tahun sebelumnya? Oke. Jadi begini, pemberian pinjaman khusus KUR ini memang tidak diwajibkan ya untuk nasabah itu menyediakan jaminan atau agunan. Ya. Jadi tidak diwajibkan. Tetapi memang kadang-kadang di lapangan ada ya teman-teman kita suatu kebijakan khusus atau persetujuan lah antara nasabah dengan pihak bank ya. Ya. Intinya sih sebetulnya syarat utama menjadi nasabah itu yang penting punya usaha. Ya. Punya usaha, bukan agunannya yang dipentingkan, bukan. Yang terpenting itu usahanya. Ketika yang bersangkutan punya usaha dan usahanya itu layak dibiayai, pasti diberikan. Tentu saja memang besarnya pinjaman itu disesuaikan dengan besarnya usaha tersebut. Ya. Mungkin ketika ada pertimbangan lain
untuk mengcover resiko itu yang diminta kita, Pak. Tetapi ini tidak wajib sebetulnya. Tidak ada kewajiban penyediaan akunan, tidak ada. Nah, makanya biasanya pemberian pinjaman KUR ini akan disesuaikan dengan kondisi usaha masing-masing nasabah. Gitu. Oke, sejauh ini dalam 1 tahun berjalan ini berapa persen masyarakat Kupang atau NTT telah menggunakan dana KUR? Kalau persentase dari jumlah penduduk ya, ini sulit untuk saya jawab. Cuman yang bisa saya sampaikan bahwa target penyaluran yang diberikan untuk BRI Kupang itu sudah di atas 100%. Jadi Total dana yang iya, disuntik jadi berapa banyak? persentasenya sudah di atas 100% ya. Rinciannya ada sih nanti. Intinya itu. Karena apa? Karena dengan adanya pandemi COVID-19, yang kami utamakan penyaluran itu memang KUR. Yang kami utamakan. Karena apa? Pinjaman lain kan bunganya agak tinggi. Ya, untuk KUR ini karena bunganya rendah, memang kami lebih gencar. Bahkan pada hari libur pun kami masih melayani untuk penyaluran KUR, terutama KUR super mikro. Kami ada punya pinjaman namanya KUR super mikro. Sebetulnya sama dengan KUR mikro, tetapi kenapa disebut super mikro? Karena besarnya kita batasi di angka 10 juta. Nah, kemudian ada relaksasi bunga selama 3 bulan. Artinya gini, ketika dia pinjam itu boleh menunda pembayaran bunga 3 bulan ke depan. Nah, tidak harus bulan depan langsung bayar bunga. Ini makanya ada pembedaan KUR super mikro. Namun besarnya memang kita batasi sampai 10 juta saja. Nah, KUR ini sebetulnya batasannya sampai 500 juta. Jadi plafon tertinggi KUR itu 500 juta, tetapi di BRI unit itu kita melayaninya sampai dengan 50 juta. Khusus KUR super mikro kita melayani plafon sampai dengan 10 juta. Nah, ini yang terbanyak tadinya. Di 3 bulan terakhir dari September sampai Desember, yang terbanyak ini KUR super mikro. Kenapa ini banyak? Karena memang kami gencar langsung masuk ke pasar, masuk ke desa-desa untuk menawarkan ini, daripada mereka mendapatkan pinjaman dari pihak lain yang bunganya tinggi. Nah, ini kan kesempatan dapat pinjaman tidak membayar bunga duluan. Bunga berapa persen dari? Bunganya 6%, 6% per tahun ya. Per tahun. Artinya kan tidak ya 0,5% lah per bulannya. Sangat ringan menurut saya. Mereka yang jualan di tukang-tukang bakso apa yang dorong itu pun bisa. Itu kalau itu langsung kita tanpa agunan itu langsung kita berikan. Karena ini terkait dengan perbaikan ekonomi nasional juga, supaya bergairah kembali teman-teman kita yang tadinya di pandemi itu tiarap tidak bisa jualan. Ketika mereka mulai jualan, kita bantu permodalannya.